Halo everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan. Pada video kali ini saya akan membahas soal PAS Bahasa Inggris kelas 10 semester 1. Di video sebelumnya saya sudah membahas soal 1 sampai 10. Sekarang kita lanjut ke soal 11 sampai 20. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Where does the Great Wall begin? Di mana tembok Cina itu dimulai? Berarti kita harus cari lokasinya. Apakah in the south at the Yellow Sea, atau in the north at the Red Sea, in the southeast at the Yellow Sea, in the northwest at the Yellow Sea, dan in the east at the Yellow Sea. Perhatikan. Nah, kita lihat di sini ada kata begins. Sesuai dengan kata ini ya, begins. In the east at the Yellow Sea. Berarti jawabannya adalah ini, A. In the east at the Yellow Sea. Nomor 11 jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. It begins in the east at the Yellow Sea. Bla bla bla. Kemudian kita lihat, the underlined word refers to. Kata yang digaris bawah itu merujuk pada apa? Ini kata it ini, apa sih yang dimaksud it ini? Apakah yang dimaksud adalah the Chinese civilizations, countless sacrifices, the Great Wall, the humankind, atau yang terakhir, architectural. Oke, kita tahu bahwa yang dimaksud adalah the Great Wall. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena 11 dan 12 itu masih ada kaitannya rupanya. Ya, kita perhatikan. Di sini, the Great Wall or Changcheng in China is massive. It begins, nah, berarti it ini merujuk pada the Great Wall. Kalau misalnya ini bukan the Great Wall, atau kita bilang misalnya civilizations, berarti it ini merujuk pada civilizations. Ya, itu dia. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, kita diminta untuk mengisi ini, kata yang kosong ini ya, kita harus mengisinya. The blah 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 groups in the mountain region southwest and central Sulawesi are known as Toraja. Berarti kita lihat di sini. Ini adalah sebuah teks yang membahas sekumpulan orang yang tinggal di mountains. Mountains itu adalah pegunungan. Jadi kita bisa simpulkan dulu ya bahwa kemungkinan besar yang dimaksud adalah kalau tidak tradisional pasti tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang berkaitan, tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang modern, karena orang yang tinggal di gunung itu pasti jauh dari kata yang namanya modern. Berarti kita lihat dulu. Modern, ya, modern sini A itu pasti bukan jawabannya. Kemudian etnik adalah kemungkinan besar jawabannya ya. Kemudian kita cari relatif. Relatif itu adalah terkait, grup terkait. Nah, ini kurang tepat juga. Kemudian interest. Kemudian interest itu artinya ketertarikan. Juga tidak masuk akal, ya. Grup ketertarikan. Kemudian radical. Ya, radical ya, radikal ya. Grup radikal. Nah, kita tahu bahwa Toraja itu, ya. Toraja ini grup yang disebut dengan Toraja ini tidak mungkin radikal ya. Berarti jawabannya adalah etnik. Ya. 13 itu adalah B. Etnik. Sekumpulan ya, atau grup etnik yang bernama Toraja. Kemudian kita langsung ke soal nomor 14. Di sini ada kata birth, kelahiran ya. Kelahiran bla bla bla, which status a person will hold. Which status a person will hold. Artinya status apa yang akan orang itu dapatkan. Jadi apakah kelahiran itu chooses, memilih, atau kelahiran itu membutuhkan, atau kelahiran itu memanggil, atau yang D, kelahiran mendeskripsikan, atau yang E, kelahiran menentukan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, which status a person will hold, status yang mana orang akan dapatkan, berarti kita tahu bahwa jawabannya adalah yang E.
Kelahiran menentukan status yang mana atau status apa yang akan orang dapatkan. Jadi jawabannya adalah E. 14 E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. The buffalo. Nah, ini buffalo-nya adalah kerbau ya. Is a bla 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 of status, courage, strength, and fighting spirit. Oke. Apakah dia merupakan simbol atau lambang? Apakah dia feature? Apakah dia structure, name, atau design? Nah, kita tahu di sini bahwa kerbau itu adalah sebuah lambang dari status, courage, strength, and fighting spirit. Berarti jawaban untuk soal nomor 15 itu adalah simbol. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Di sini ada sebuah pengumuman. Dan pengumuman ini adalah ditujukan kepada siswa. Langsung kita ke pertanyaannya. The subject which is not offered for the registration is. Subjek ini artinya adalah mata pelajaran. Mata pelajaran apa yang tidak ditawarkan untuk pendaftaran. Jadi kita lihat saja di sini ada kata offered. Di sini juga ada kata offer. Offer itu hanya ditawarkan. Ingat, yang tidak ditawarkan berarti kita eliminasi saja. Economics ada nggak di sini? Ada. Berarti bukan itu jawabannya. Language ada. Kemudian sport tidak ada. Berarti jawabannya adalah yang C. 16C. Arts ada. History ada. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Besides filling in the registration form, the students have to. Selain mengisi form pendaftaran, siswa mesti, apa sih yang mesti dilakukan siswa untuk selain mengisi pendaftaran ya, form pendaftaran? Apakah bring the registration form, atau accept the administration receipt, atau complete the registration payment, kemudian offer the spring semester subjects, kemudian yang terakhir make an exception form to the administrations. Baik, kita pasti mainkan logikanya saja ya. Ketika siswa mendaftar, itu pasti dia harus membayar juga kan? Nah, kita lihat di sini ada kata payment. Berarti, mana sih ada kaitannya dengan kata payment ini? 17 itu C. Berarti siswa sebelum mengisi form pendaftaran, selain mengisi form pendaftaran, ya hal yang harus dilakukan siswa tentu saja membayar. Menyelesaikan pembayaran registration itu. Oke, 17. Sekali lagi jawabannya adalah C. Dan nomor 18. The announcement is released by. Pengumuman itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh siapa? Atau sederhananya siapa sih yang membuat pengumuman ini? Apakah sebuah department store? Apakah sekolah? Apakah pasar? Zoo? Zoo itu adalah kebun binatang atau mosque? Mosque artinya masjid. Nah, kita tahu bahwa sini ada kata student, kemudian sini ada berhubungan dengan pelajaran, berarti kan kita bisa tebak bahwa jawabannya adalah sekolah yang mengeluarkannya. Oke, kita sekarang ke soal nomor 19. Which of the following statement is true according to the text? Ingat, kalau ada kata true berarti kita harus menyelesaikan apakah pilihan di sini sesuai atau benar tidak dengan teksnya. Kita lihat. Candidates must have motorcycle or car. Must ini berarti kewajiban ya, berarti harus punya motor atau mobil. Sedangkan di sini kita lihat having a motorcycle or car is a benefit. Sini artinya mempunyai motor atau mobil itu adalah sebuah keuntungan. Ini tidak menyatakan keharusan ya, berarti bukan ini jawabannya. Karena ini cuma dikatakan kalau kamu punya mobil atau motor itu hal yang bagus, itu menguntungkan. Tapi tidak dikatakan bahwa harus punya. Berarti A itu salah. Kemudian, PT Anugerah Bahagia needs a sales manager for its branch office.
Kita perhatikan di sini. Nah, kita lihat di sini ada kata National Sales Manager. Berarti ini kemungkinan besar membutuhkan yang namanya Sales Manager secara nasional. Oke. Bukan untuk branch office-nya. Oke. Berarti pilihan yang B itu tidak tepat ya. Dan juga sebenarnya tidak ada informasi yang terlalu jelas juga untuk nomor 9 yang B ini. Tidak ada petunjuk, cuma di sini aja ada kata National Sales Manager. Dan juga tidak ada yang mengatakan bahwa harus di branch office-nya. Berarti yang B itu salah. Kemudian, only S1 degree majoring engineering candidates are allowed to propose a job. Hanya yang berijazah S1 yang khususnya jurusan engineering ya, yang boleh. Kita perhatikan di sini. Ada kata S1 degree in any field. Jurusan atau tamatan S1 ya, tamatan S1 di berbagai bidang. Jadi, ini juga not true, salah ya. Karena boleh-boleh saja sebenarnya S1 dari jurusan manapun boleh. Kemudian nomor pilihan yang D, PT Anugerah Bahagia must receive application letter not later than December 22nd in 2019. Berarti batas waktu diterimanya application letter ya itu not later than December 22nd. Berarti kita lihat di sini ada kata not later than December. Sesuai ya. Berarti jawabannya adalah yang D. 19 jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Having a motorcycle or car is a benefit. The underlined word means, kita lihat, di sini benefit, ingat artinya keuntungan atau kelebihan. Nah, oleh karena itu kita cari kata yang berhubungan dengan kelebihan. Kelebihan bahasa Inggrisnya adalah advantage, ya. Sedangkan kerugian atau kelemahan, ya. Kelemahan itu adalah ini, disadvantage. Oke. Sekali lagi, advantage itu adalah keuntungan atau kelebihan, sedangkan disadvantage itu adalah kekurangan. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian weakness itu apa? Weakness itu kelemahan. Request permintaan. Prosperity itu adalah kesejahteraan. Tidak ada kaitannya ya. Berarti nomor 20 jawabannya adalah D. Baik, sekian pembahasan untuk part 2 video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.